buah naga ke dalam nasi dan hancurkan. Ini adalah cara baru menikmati nasi yang sedang populer di dunia maya belakangan ini. Tuangkan nasi yang sudah tercampur rata ke dalam penanak nasi, tambahkan air seperti biasa untuk memasak nasi, tutup dan masak hingga matang. Panaskan minyak di wajan, goreng pasta udang hingga matang, lalu tumis wortel dan ham hingga telur matang, kemudian iris kulit telur untuk digunakan nanti. Iris bawang menjadi potongan tipis. Saya sudah memperbarui lebih dari 800 tutorial makanan, namun belum menerima hati merah kecil dari kalian. Hari ini, saya dengan rendah hati meminta hati merah kecil gratis dari kalian sebagai dorongan. Terima kasih atas kerja keras kalian. Pada saat ini, nasi buah naga juga sudah matang. Setiap butir nasi membawa selembar rumput laut, letakkan nasi yang sudah dikukus di atasnya, tekan hingga rata dan merata, lalu tambahkan ham, irisan wortel, dan mentimun. Goreng pasta udang, beri saus tomat dan mayones di atasnya, taburi dengan abon, gulung dengan tirai penggulung, usahakan untuk menggulungnya dengan rapat, dan sushi pun siap disajikan dalam beberapa menit. Bukankah sederhana? Anak-anak mengatakan rasanya lebih enak daripada yang dibeli di luar, jadi jika kalian suka, segera simpan resepnya dan buat untuk anak-anak kalian mencobanya. Ini adalah resep lezat yang saya pelajari dari seorang teman ahli pengobatan Tiongkok. Konon, bahkan orang yang berusia 100 tahun pun minum ini, dengan banyak manfaat kesehatan untuk anak-anak dan lansia. Penting untuk menonton video ini dengan saksama. Untuk lebih menghilangkan residu pestisida dari bok choy, cukup rendam dalam air bersih yang telah dicampur garam dan tepung jagung selama 10 menit untuk mencuci kotoran dan telur serangga. Ingatlah untuk menyimpan tips berguna ini. Goreng 4 telur tanpa dikocok. Tuangkan langsung ke dalam wajan, masak hingga matang, lalu balik dan masak hingga keemasan di kedua sisi, lalu potong telur menjadi potongan kecil dengan spatula. Ingat, menambahkan air panas adalah kunci untuk mendapatkan warna sup putih yang kaya. Xiaoyu membagikan hidangan rumahan sehari-hari dengan Anda. Jika Anda suka, ketuk hati untuk menunjukkan dukungan. Terima kasih banyak. Masukkan irisan jahe ke dalam tahu seharga 80 sen, rebus selama 10 menit, lalu tambahkan bok choy dan udang kering, bumbui dengan sedikit garam, dan tuangkan minyak wijen. Sup tahu bok choy yang sederhana dan bergizi ini sangat cocok untuk rumah tangga dengan lansia dan anak-anak. Cobalah dan nikmati. Saya akhirnya menemukan bahwa mencampur bayam ke dalam telur ternyata sangat lezat. Metode ini mungkin belum diketahui oleh 99% orang, menghasilkan hidangan yang sangat lembut dan enak. Saya membeli 1 pon bayam seharga 3 sen, yang cukup mahal. Saya tidak tahu berapa harganya di tempat kalian. Rendam bayam dalam air garam ringan selama 5 menit untuk secara efektif menghilangkan telur serangga dan kotoran. Didihkan air dalam panci, tambahkan 1 sendok minyak goreng dan garam untuk menjaga warna hijau cerah bayam. Rebus bayam dalam air selama 10 detik, lalu segera angkat dan dinginkan dengan air dingin untuk mencegah perubahan warna. Peras air berlebih dan potong bayam menjadi bagian kecil, lalu hilangkan gelembung di atasnya. Tuang bayam ke dalam mangkuk, aduk rata, tutup dengan plastik wrap, kukus selama 25 menit. Dalam mangkuk lain, tambahkan irisan daun bawang dan ketumbar. Jika kalian suka makanan pedas, bisa tambahkan sedikit minyak dengan serpihan cabai. Setelah telur dikukus, potong menjadi potongan kecil dan nikmati. Kue bayam dan telur ini segar, harum, dan lembut, terutama saat dipadukan dengan saus celupan yang luar biasa ini. Jika kalian belum mencobanya, pastikan untuk menyimpan resep ini dan mencobanya.